Oke, ini kakak bantu menjawab ya untuk soal nomor satu ini. Pembelahan sel memiliki beberapa fungsi penting baik pada organisme uniseluler maupun multiseluler. Bagi makhluk hidup uniseluler, pembelahan berperan dalam pertumbuhan populasi, sedangkan pada organisme multiseluler, pembelahan memiliki banyak fungsi. Berikut merupakan salah satu jenis pembelahan sel dan juga salah satu proses yang melibatkan pembelahan sel pada organisme multiseluler. Nah, jadi karena di sini dia merupakan organisme multiseluler, berarti ini kita bisa mengacu pada organisme-organisme yang dia itu bersifat ini ya, banyak sel gitu ya, atau tergabung dari beberapa jenis sel gitu. Nah, kemudian di sini untuk gambar yang pertama kita bisa melihat ada fase dari interfase, kemudian 1 2 3 4 gitu ya. Nah, interfase ini apa? Jadi interfase ini merupakan fase awal atau fase persiapan dalam menuju pembelahan sel. Kemudian untuk yang bagian nomor 1, setelah interfase itu akan ada fase yang disebut sebagai promat ya, yaitu profase. Kemudian ada metafase yang ditandai dengan adanya ini kromosom berada tepat di tengah garis ekuator. Cuma di sini dia tidak berbaris membentuk satu baris ya, tapi dia berbentuk baris berpasangan gitu. Kemudian yang ketiga, di sini ada anafase yang dicirikan dengan adanya pemisahan, yang dipisah adalah kromosomnya ke arah kutub yang berlawanan, bukan lagi kromatidnya itu ya. Kemudian yang keempat, ini adalah ciri khas dari telofase. Nah, telofase itu bisa dicirikan dengan adanya pembentukan alur pembelahan atau plate cell ya. Nah, di sini dia nanti lama-kelamaan dia akan semakin menyempit dan akan terbelah dua kayak gitu. Nah, dari gambar ini kita dapat berasumsi bahwasanya pembelahan yang satu ini adalah meiosis gitu ya. Meiosis 1. Kenapa bukan mitosis gitu? Karena kalau dia mitosis seharusnya untuk metafasenya kromosom ini dia berbaris rapi. Jadi kalau saya gambarkan, kalau di mitosis itu seharusnya gini untuk selnya. Nah, ini adalah bagian sentriolnya gitu ya. Nah, seharusnya kromosom antara warna merah dan warna biru itu dia berada di tengah gini. Nah, kayak gini ya. Nah, dia sebaris gini, bukan dua baris di tengah gitu, bukan. Kalau dia dua baris di tengah ini metafase jelas. Dan yang kedua cirinya kenapa dia masih satu? Karena pada anafase seharusnya itu yang dipisahkan kalau pada mitosis itu bukan kromosomnya, tapi yang dipisahkan itu adalah kromatidnya. Jadi seharusnya kan tadi dalam metafase kan gini kan. Nah, gini kan. Oke, ini. Nah, ketika nanti dia dipisah atau ditarik ke arah bagian kiri dan kanan, otomatis nanti di situ ada kromatidnya yang kayak gini. Nah, dia akan dipisah kromatidnya, bukan dipisah dari kromosomnya gitu. Oke ya, jadi itu untuk yang di 1. Kemudian kita lihat pada di nomor 2, yang gambar 2 maksudnya. Nah, ini ada embrio. Embrio itu apa? Embrio itu adalah hasil fertilisasi. Nah, karena dia adalah hasil fertilisasi, maka itu ada fusi gamet antara ovum dan antara bagian sperma. Nah, nanti ini dia keduanya akan saling bergabung, membentuklah gamet atau zigot gitu ya. Nah, karena zigot itu kan dia 2N kan. Nah, kalau dia 2N pasti ini pembelahannya adalah mitosis. Bukan meiosis gitu. Jadi antara 1 dan 2 ini membandingkan dua pembelahan yang sangat berbeda gitu ya. Oke, sekarang kita akan lihat untuk pernyataannya ya. Yang pertama, gambar 1 merupakan jenis pembelahan sel yang terjadi pada gambar 2. Bukan ya, ini
bukan yang terjadi pada gambar 2, karena gambar 1 itu kan dia meiosis, sementara kalau gambar 2 itu mitosis. Jadi untuk yang A ini salah gitu. Kemudian yang B, pembelahan sel pada gambar 1 memungkinkan terjadinya peristiwa pindah silang. Nah, karena pada meiosis ini merupakan pembelahan reduksi ya, jadi saat terjadi profase sebetulnya itu ada tahapan lagi yang disebut sebagai lezipadidi gitu. Nah, dalam lezipadidi ini kan disingkat dari leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Pada saat dia mencapai pada tahap pakiten, memang ini ada suatu peristiwa yang disebut sebagai crossing over atau yang dinamakan juga sebagai pindah silang. Nah, apa yang pindah silang? Jadi pada bagian kromatitnya gini ya. Nah, ini warna hitam. Nanti dengan warna biru gini. Ada sebagian kromatitnya gitu ya, yang akan tumpang tindih. Nah, ini tumpang tindih. Ketika dia tumpang tindih, maka bagian yang hitam ini akan berpindah ke yang biru. Yang biru akan pindah ke yang hitam. Nah, itu yang dinamakan sebagai crossing over atau pindah silang. Sehingga kalau kita jeli pada gambar ini, nah itu ada bagian yang biru mengandung warna merah, bagian merah mengandung warna biru. Nah, itu akibat dari adanya crossing over atau pindah silang. Oke ya, kayak gitu. Nah, berarti untuk yang B ini memang ya dari pernyataannya ini benar ya. Oke. Yang C, replikasi DNA harus terjadi sebelum pembelahan sel pada gambar 1 di sel langsungkan. Nah, interfase ini meliputi meliputi beberapa fase, yaitu ada G1, kemudian S dan G2. Nah, di fase S inilah nanti akan terjadi DNA replikasi atau replikasi DNA, sehingga komponen DNA-nya atau jumlah DNA-nya akan menjadi dua kali lipat lebih banyak kayak gitu. Jadi ini benar ya. Oke, yang D, fase siklus sel G1 dan G2 pada gambar 2 kemungkinan memiliki durasi yang sangat singkat atau tidak sama sekali. Ini juga benar. Kenapa? Karena pada saat pembelahan zigot atau ini itu mitosisnya itu gak sempurna ya. Artinya dari S gitu ya, S kemudian langsung ke G2 gitu. Ke G2 itu langsung ke promat, profase, metafase, anafase, telofase, kembali lagi ke S dulu. Kenapa kok dia harus menghilangkan fase G1? Karena fase G1 itu terlalu lama gitu ya. Dan sedangkan pada zigot itu pembelahannya harus cepat banget. Jadi dalam siklusnya itu tidak menambah massa atau tidak menambah komponen organel sel, justru malah akan mengurangi. Karena yang awalnya itu besar, dia dibagi, jadi lebih kecil-kecil gitu ya. Nah, itu untuk pembelahan mitosis pada zigot. Jadi ini jawabannya adalah 1 benar, kemudian yang 2 itu juga benar, yang ketiga ini benar, dan keempat ini benar. Oke ya, semoga bisa difahami dengan baik.